Bagi sebagian orang, kurang lengkap rasanya kalau misalkan ke Jawa Timur, tapi gak mampir ke kota Batu. Di kota yang berdiri sekitar 15 tahun ini, kita ndak cuma diajak menikmati keindahan alam khas daerah dataran tinggi, tapi kita juga bisa mengetahui bagaimana alam memberi banyak manfaat untuk warga sekitar. Kalau sudah mendengar kata Batu Malang, sudah pasti semua akan langsung teringat dengan apel asli Indonesia yang manis luar biasa. Tapi ini kita alit, Pak. Mboten enak. Niku lho, apel gede-gede. Oh, lha niku kesemek niku. Lho sanes apel to? Sanes niku ageng-ageng niku kesemek niku. Oh, sing kuning-kuning niku. Nggih, niku kesemek niku. Sanes apel Pak berarti nggih. Tapi kula penasaran Pak, monggo misalnya dipetik mawon pire? Nggih, coba Nggih. monggo. Langsung Pak nggih. Nggih, monggo. Oh alah, salah toh Pak. Aku pikir ini juga buah apel, ternyata kesemek. Hehehe. Ya, ini masalah baru. Manjat pohon. PR juga ini kalau manjat pohon yang seperti ini. Aku bukannya nggak bisa sih Pak, tapi agak kesulitan aja. Bisa nggak manjat? Bisa nggak manjat? Bisa, sik. Ngapunten Pak nggih. Api ya Le. Yuk. Ya Mas. Bantu aku ya Pak. Alhamdulillah, akhirnya berhasil juga. Wah. Umumnya, buah kesemek dipanen ketika buah sudah tua tetapi belum matang. Ini dikarenakan jika dipanen saat masak, maka tekstur buah akan sangat lunak dan daya simpannya sangat terbatas sehingga mudah nanti untuk rusak. Untuk memperpanjang daya simpan, kesemek dipanen saat tua dan untuk membantu proses pemasakannya secara perlahan, buah kesemek akan direndam dengan air kapur. Bu. Niki buah kesemek e. Heeh. Tolong dioncekne. Pegel kula, Bu. Mau metik-metik kalian bapak niki lho. Kesel. Nggih. Kula damel niki nggih. Heeh, ya wis. Nah, ini dia Bu Nani, sang pakar memasak kesemek. Kata beliau, kali ini kami akan membuat pepes buah kesemek. Ngoncake kok ngono-ngono. Tuh, pripun? Dolak enak penak. Nyenye kok tapi. Aku ditugaskan untuk mengupas buah kesemek tua ini. Kalau cuma begini sih masih lebih mudah dibanding memanjat pohon tadi. Menurut beberapa penelitian yang pernah aku baca, kesemek segar mengandung sekitar 19,6% karbohidrat, terutama fruktosa dan glukosa. Juga terdapat 0,7% protein, vitamin A, dan kalium, serta senyawa antioksidan yang dipercaya mampu mengobati penyakit asma, batuk, dan sakit perut. Di Jepang, kabarnya zat kaki atau tanin kesemek dijadikan bahan pengobatan penyakit hipertensi. Kalau sekarang, kesemek ini berfungsi besar sebagai obat lapar kami semua. Hehehe. Hasil kesemek kupas ini harus diparut biar halus dan bisa dicampur bumbu dan mudah untuk dimasak. Nah,
Kalau urusan kupas mengupas selesai, sekarang aku menyiapkan bumbu yang cukup sederhana ini, yaitu bawang dan cabai. Nah, bahan rempah ini tinggal diulek sampai halus, gampang toh? Oh iya, pepes keseme ini sama seperti pepes khas Jawa umumnya yang menggunakan tambahan parutan kelapa biar makin gurih. Kelapa parut ditambahkan tomat iris segar biar makin sedap. Terus yang paling penting, keseme parutnya dimasukkan baru dicampur dengan bumbu yang sudah kuulek dengan sepenuh hati tadi. Biar makin enak dan makin komplit, kita bisa tambahkan ikan sebagai pelengkap sayur pepes keseme kita ini. Nah, semua bahan sudah menyatu dalam satu wadah, berarti saatnya untuk makan. Maksudku saatnya untuk dibungkus. Bungkusannya menggunakan daun pisang, biar aromanya semakin sedap. Aroma adonan pepes keseme yang menggugah selera ini bikin semangat untuk membungkusnya. Sampun, Bung nggih. Kula kukus mawon ing rumah nggih. Mohon jauh, Pak. Ada beberapa cara untuk memasak sayur pepes Jawa seperti ini. Bisa dengan cara dibakar, bisa juga dengan cara dikukus. Semua cepat masak dan tetap enak. Kali ini kami pakai cara yang kukus aja. Dandang kukusan harus dipastikan sudah berisi air yang telah mendidih. Butuh sekitar setengah jam untuk pepes keseme istimewa ini bisa untuk dimasak. Tapi syaratnya api harus dijaga biar tetap menyala. Sampun, Pak. Niki Sip. mateng dereng, Pak. Sudah selesai, Bu. Sampun nggih. Seger, Pak. Nasi panas dengan lauk pepes keseme yang baru diangkat dari kukusan benar-benar nikmat. Ini baru sebagian kecil dari bukti kalau alam Jawa Timur memiliki keragaman jenis komoditas yang sangat bermanfaat bagi warganya. Sakniki badhe dipun damel napa? Gawe bakpo. Bakpo. Iya. Bakpo niki napa kesemek? Mau kesemak. Pripun rasane, Bu? Ya legi anglek. Pertama-tama, Bu Suharmi meminta saya untuk mengupas buah kesemeknya terlebih dahulu. Selagi saya mengupas buah, Bu Suharmi mengayak tepung terigu agar lebih halus dan bakpao lebih mengembang dengan sempurna. Mengupas buah keseme ini menurutku hampir mirip dengan mengupas buah mangga. Walau kulit keseme lebih tipis dibandingkan buah mangga, namun setelah buah terkupas, saatnya kita membuat selai dari buah keseme yang nantinya digunakan sebagai isian dari bakpao. Kesemek yang sudah siap dimasukkan ke dalam wajan panas sampai daging buahnya hancur merata. Dan jangan lupa beri gula untuk pemanis yang juga berfungsi untuk menghilangkan rasa sepet dari buah kesemek. Aduk terus ya sampai buah sedikit mencair dan warna berubah menjadi ketuaan. Bu niki sampun dereng, Bu? Wes cukup. Cukup nggih? Ya. Oh, ngaten nggih. Tasen. Nggih kula angkat. Nah, isian bakpao dari buah kesemek sudah siap. Saatnya kita membuat adonan untuk luarnya. Tepung terigu yang akan kita campur dengan gula, lalu beri campuran sedikit pengembang makanan agar bakpao membentuk bulatan yang sempurna.
Dengan pengalamanku membuat bakpao ini, aku jadi tahu kalau begini toh cara membuat makanan yang aku gemari sejak kecil. Weh, yo gak susah iki gawe nih. Kali ini, Bu Suharmi memintaku untuk membagi adonan menjadi 3. Adonan pertama diberi warna merah, hijau, dan yang satu lagi tetap dibiarkan seperti warna aslinya. Masing-masing adonan yang sudah siap, kita beri isian selai buah kesemek yang saya olah tadi. Satu demi satu, bakpao kita isi selai secukupnya. Ingat loh, jangan terlalu banyak untuk memberikan isian. Karena kalau terlalu banyak, isian akan meleleh keluar saat dikukus dan membuat bakpao tidak membentuk sempurna. Agar bakpao tidak lengket pada wadah saat dikukus, kita berikan alas daun pisang. Dengan menggunakan daun pisang, aroma bakpao juga terasa wangi saat disantap nanti. Nah Bu, kula nyuwun daune. Sunggal. Nggih. Kula sampun telas Bu niki Bu. Wes, Terus mantan iki siapno dandange ku. Oh, dandang. dipun kukus. Iya. Oh nggih sekedap-sekedap. Niki sampun mengembang. Iya, kukus lah elek. Nggih, kula sewaken nggih. Iya. Masukkan satu demi satu bakpao ke dalam panci kukusan yang sudah panas. Tapi usahakan jangan ditumpuk karena membuat bakpao tidak mengembang dengan sempurna. Tunggu kukusan bakpao kurang lebih 15 menit dan ojo lali rek. Karena kita memasak dengan kayu, atur kayu bakar agar api menyala dengan merata. Sudah gak sabar rasanya, aku pengen menikmati bakpao buah kesemek ini. Bu niki sampun dereng? Wes sampean delok. Kula delok nggih. Bu sampun. Oh iya. Kula angkat nggih. Nggih, Pun. Enak Dari bentuk dan warnanya saja, rasanya aku udah gak tahan buat makan. Jangan ragu untuk mencoba yorek. Segala hasil alam yang ada pasti bermanfaat untuk kita nikmati dengan cita rasa yang berbeda. Selamat mencoba. Kawasan dataran tinggi di daerah Batu Malang ini memang menjadi tempat penghasil buah apel. Dan kali ini aku mencoba untuk membantu memberi pupuk di beberapa tanaman milik Pak Giman, salah satu petani apel di kawasan sini. Mbak, sewu. Siapa itu? Pak Giman? Mas Bayu, ayo kene dibantu. Ini bikin kue ini. Oh, ngaten. Nggih, Bu. Iya. Siap. Biar cepet mateng ini. Sampun Pak niki. Pun nggih. Wah, siang-siang kayak gini nih, kayaknya pas banget ketika Bu Wahyu mengajak kami untuk mengolah kudapan dari buah kesemek. Tanpa ragu, aku dan Pak Giman bergegas untuk membantu menyiapkan bahan-bahan yang Bu Wahyu butuhkan untuk membuat lapis buah kesemek. Bu Wahyu sudah membagi tugas kami masing-masing. Pak Giman memotong buah kesemek, Bu Wahyu memarut kelapa untuk dibuat santan, dan aku diminta Bu Wahyu untuk memarut kesemek yang nantinya akan menjadi topping dari kue lapis. Kesemek memang biasa dimakan sebagai buah segar. Buah yang mirip sekali dengan tomat sering tumbuh di dataran tinggi. Buah ini memiliki beberapa khasiat yang baik untuk tubuh karena terdapat kandungan zinc yang cukup tinggi. Bagi kalian para wanita yang ingin membuat paras wajah terlihat lebih cantik, buah kesemek mampu mencegah dan menghilangkan jerawat serta mampu menghaluskan bahkan mencegah penuaan kulit. Di samping itu, di dalam buah kesemek juga terdapat kandungan kolin yang cukup tinggi yang berguna untuk mencegah penyakit Alzheimer dan menjaga fungsi dan kesadaran otak. Wah,
akeh tenan yo khasiat dari kesemek. Niki Mas Niki Bayu. dilebetaken. Nggih, dilebetaken Oh, sedaya. tepung rumiyin. Nggih. Nggih. Adonan dari tepung yang diberi sedikit garam dan gula sebagai bahan dasar lapis buah kesemek. Aduk adonan hingga merata ya, agar adonan tercampur dengan sempurna. Karena adonan sudah merata, sekarang saatnya membagi adonan menjadi 3 bagian untuk kita beri pewarna makanan. Setelah semua siap, saatnya aku memasukkan adonan ke dalam cetakan yang berbentuk kotak yang diberi alas daun pisang agar tidak lengket di wadah adonan. Setelah Pak Giman mempersiapkan api untuk memanaskan panci kukusan, saatnya kita masukkan wadah cetakan dan tutup kukusan agar lapis matang dengan sempurna. Niki Pak kayunya Pak. Nggih. Sudah Mas Bayu? Dalam? Sudah matang kira-kira? Oh, sik. Kula lihat Bu nggih. Ya. Sampun nggih. Nah. Oh, cukup wis. Sampun, sampun, sampun. Sampun. Oh. Lho, kesemake pundi, Pak? Oh, kesama iku iki. Tak jalan nek mburi iku. Lho, mboten dilebokke. Ya sih, cara setengah mateng sih. Hmm. Iso lengket. Yen. Pak, nyuwun sewu. Bapak. Ya, ada apa, Mas? Loh, Pak, kula niki badhe tanglet, Pak. Nggih. Kula badhe niki lho, napa golek buah hutan. Oh, nggih. Wonten Pon. teng mriki nggih pisang, kemiri ngeten iki, Pak. Menek pisang ngono ten nggon kula akeh, Pak. Oh, nggih. Sing kados-kados sing benten ngene lho, Pak. Oh, enten Mas niku, buah lo niku, Mas. Niku. Buah lo? Nggih. Buah lo, Nggih. lo, gue. Oh, bukan Oh, bukan. namanya. Lo, Oh. ya. Mana toh? Itu loh, Pak. Itu loh. Oh, itu. Iya. Oh, alah. Terus sampean arep panen ta iki? Iya, Pak. Mau Habis. ngambil. Iya, tapi Oh. makan di ternak, Pak. Gitu. Ya wis ayo ke sana wis yuk. Oke. Ya mau ambil yuk. Aku ndak cuma sekedar jalan-jalan saja, tetapi juga belajar dan melihat langsung kekayaan alam ini untuk bisa dimanfaatkan menjadi berbagai jenis olahan dari salah satu jenis tanaman lokal yang sedang berbuah di Jawa Timur ini. Nah, pemanduku ya Pak Arifin yang tahu banyak info soal tanaman unik di sini. Seperti kata pepatah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pas sekali aku datang ke sini saat buah lo berbuah. Namanya unik dan aneh. Hehehe. Jujur sih, baru kali ini aku melihat dan menemui yang namanya buah lo. Jadi, gimana ini Pak manjatnya? Susah ternyata. Hehehe. Baiklah, biar bisa lebih mudah naiknya, kita pakai tali rotan ini. Unik juga ya teknik memanjat ini. Ternyata buah lo atau biasa disebut ara Jawa ini adalah tanaman yang masuk genus buah ficus atau ara. Menurut beberapa sumber, buah lo ini merupakan jenis buah ara yang berasal dari kepulauan di Asia Tenggara. Seperti jenis buah dari marga ficus lainnya, buah lo juga tumbuh bergerombol pada batang utama dan cabang-cabangnya. Buah yang bisa dipetik langsung dan dimasukkan ke dalam keranjang, tapi harus hati-hati, soalnya getah di tangkainya lumayan banyak.
Alhamdulillah, selesai juga akhirnya. Susah juga ya Pak ngumpulin buah lo ini. Tapi demi makan enak, ini nggak jadi masalah. Semua hasil buah lo dimasukkan ke dalam keranjang, jadi mudah untuk diangkut. Kali. Bismillah. Nggih. Aku senang sekali bisa belajar hal baru. Jadi, semakin banyak tahu kalau di Indonesia ini masih ada banyak ragam buah tropis yang bisa dimanfaatkan. Pilihannya nggak cuma buah yang familiar kita konsumsi sehari-hari, seperti mangga, jambu, pisang, dan lain-lain. Contohnya ya ini, buah lo. Sebelum diolah, kita bersihkan dulu sisa-sisa kotoran yang melekat di buah lo akibat proses pemetikan tadi. Ya makin bersih, makin sehat toh. Nggih. Awas dalane lunyu lho niki. Ayo Pak, kita kemon. Aku sudah tidak sabar pengen nyobain rasa buah lo kalau sudah dicampur dengan bahan masakan ataupun pembuatan kue alias aku lapar sekarang Pak. Hehehe. Untung Pak Arifin membawa kendaraan, jadi kita bisa ngebut sampai ke tempat masaknya. Bawa buah lo dengan pemandangan sekitar yang apik, yo makin mantep iki. Ibu, Dalem monggo. nuwun sewu Bu nggih. Nggih. Nah, niki Bu kula bawaaken napa mau niki Pak jenenge Pak? Lho Mas. Buah lo. Eits, masih ada lagi. Kita juga butuh irisan belimbing wulo, cabai merah, dan cabai hijau besar biar sayurnya terasa pedasnya, terasa segarnya. Semua perpaduan bahan ini dijamin bisa bikin sayur urap-urap semakin mantap. Kalau semua bahan dan bumbu siap, saatnya memasak. Nah, yang tadinya mikir sayur urap-urap ini adalah urap-urap yang dibuat tanpa proses pemasakan, berarti kurang tepat. Soalnya sayur urap-urap harus direbus, tapi memasaknya tanpa minyak, jadi pasti sehat. Kalau air sudah mendidih, irisan buah lo bisa dimasukkan terlebih dahulu. Barulah tambahan seperti ikan teri dan tempe iris ditambahkan. Aduk-aduk sedikit, kemudian bahan penyedap seperti cabai dan belimbing wulo dimasukkan. Nah, ini dia yang paling penting. Bumbu yang sudah kuulek sepenuh hati dimasukkan dan dimasak sampai meresap ke irisan buah lo. Jika ada yang pernah bilang perjalanan akan memberi banyak ilmu dan pengalaman baru,
itu ada benarnya, karena aku sudah membuktikannya. Berada di tempat yang jauh dari rumah, aku belajar banyak hal dan semakin mengerti jika alam telah menyediakan bahan-bahan kebutuhan untuk kita, seperti buah loi. Iya, aku bersama Om Erwin, sama Tante Erwin, dan Tante Rita akan membuat camilan khas Sulawesi. Bagi yang mengaku orang Sulawesi, pasti sudah tidak asing dengan kue panada. Nah, bagi teman-teman yang baru dengar, panada itu kue dari adonan tepung yang mempunyai isian, mulai dari ikan cakalang hingga macam-macam sayuran. Di daerah lain aku rasa ada ji kue panada, hanya berbeda saja namanya. Semua bahan diaduk rata, jangan sampai lupa kasih lada katokon biar lebih istimewa dan ada rasa pedisnya. Hehehe. Nah, yang tidak kalah penting juga isian kue panada. Isiannya campuran macam-macam sayuran dan lada katokon yang ditumis dengan bumbu halus. Pakainya loreng-loreng. Om Erwin kebagian tugas penting menghaluskan bumbu. Hai, saya cek apinya dulu, Awan. Oh iya. Itu terlalu lama. Mana Om coba ini? Lupa. Siapa suruh kata-katai orang? Oh iya, Pak, iya. Biar nanti saya. Semua bumbu ditumis hingga masak dan harum. Baru macam-macam sayuran dimasukkan. Kalau aroma sudah tercium dan berubah warna begini, kurasa sudah matang. Oh iya, selain masuk dalam isian, lada katokon juga dicampur ke dalam adonan kulit. Kamu sudah creamy kayaknya ini. Umi diangkat di. Tuh. Diam-diam saja menghayal. Adonan kulit dipipihkan, kemudian diberi isian, kemudian kedua bagian sisinya ditutupi kembali. Meski tampak mudah, tapi ternyata bentuk panada buatanku berantakan. Oh iya, sebagai tambahan untuk mempercantik kue tradisional ini, bagian sisi kue panada dibentuk bunga keriting. Aduh, ini lebih sulit. Aku belum bisa memelintir ujung sisi panada. Susahnya, Mi. Akhirnya beres juga. Sekarang panada tinggal digoreng. Api yang digunakan harus rata, serta minyak yang digunakan harus banyak. Kue panada digoreng jika minyak sudah panas. Tapi ingat, api juga tidak boleh terlalu besar. Jangan sampai kulit luarnya masak, tapi bagian dalamnya masih mentah. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan, panada sudah siap diangkat.